Halo anak-anak, kita bertemu kembali dengan pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang sudah di semester 2 ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan mulai masuk kepada tema 6, cita-citaku. Nah, Ibu akan menyampaikan muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Baiklah anak-anak, kita lihat apa puisi tersebut. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita. Mari kita lanjutkan kepada fokus yang akan kita pelajari, ya. Baik anak-anak, sekarang kita mulai dengan penjelasan puisi. Puisi adalah ragam karya sastra yang terikat oleh aturan-aturan seperti baris, bait, irama, dan pilihan kata, atau disebutnya juga dengan istilah diksi. Berikutnya, puisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah puisi lama. Contohnya pantun, syair, talibun, dan gurindam. Sedangkan yang kedua adalah puisi baru. Contohnya balada, sonata, distikon, dan tersina. Yuk, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk kepada unsur-unsur puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kata. Kata merupakan unsur utama puisi. Pemilihan kata atau diksi yang tepat menentukan kualitas utama sebuah puisi. Kata-kata yang dipilih tersebut kemudian disusun menjadi sebuah larik. Nah, yang kedua adalah larik. Larik atau baris dalam puisi dapat berupa satu kata saja, frase atau beberapa kata, atau sebuah kalimat. Pada puisi lama, jumlah kata dalam satu larik biasanya terdiri atas 4 kata, sedangkan pada puisi baru tidak ada batasan. Kita lanjut kepada unsur yang ketiga. Bait yaitu kumpulan larik yang tersusun secara harmonis. Pada bait inilah biasanya ada kesatuan makna. Yang keempat adalah bunyi. Bunyi dibentuk oleh rima dan irama. Rima atau persajakan
adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam laring dan bait. Yang kelima, irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembutnya ucapan bunyi. Nah, itulah tadi anak-anak unsur-unsur dari puisi. Kita lanjut lagi ya. Baiklah, selanjutnya kita lihat ciri-ciri puisi. Yang sebelah kiri adalah puisi lama, sedangkan yang sebelah kanan adalah puisi baru. Ciri yang pertama, pada puisi lama, pengarangnya tidak diketahui. Sedangkan pada puisi baru, pengarangnya diketahui. Selanjutnya, ciri yang kedua pada puisi lama yaitu terikat jumlah baris, rima, dan irama. Sedangkan pada puisi baru tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Ciri puisi yang ketiga pada puisi lama merupakan jenis kesusastraan lisan, sedangkan pada puisi baru berkembang secara lisan dan tertulis. Nah, itulah anak-anak ciri-ciri puisi. Selanjutnya akan diberikan contoh puisi. Ibu perlihatkan contoh puisi lama atau pantun. Ya. Nanti di sini akan muncul pantun. Anak kecil bermain kelereng. Yang ini ya, itu baris pertama. Selanjutnya, masuk pasu, cobalah cari. Nah, kalian nanti perhatikan ini yang di belakangnya diberi warna yang berbeda, merah serta diberi garis bawah. Baris ketiga, jadi anak jangan cengeng, biar hidup dapat mandiri. Nah, perhatikan ini kelereng belakangnya eng. Kemudian di sini juga ada yang belakangnya eng. Sedangkan baris kedua ini belakangnya ri. Baris keempat ri. Maka ibu akan memberikan untuk eng ini ya, itu ditunjukkan dengan huruf A. Sedangkan yang cari ini ibu tunjukkan dengan huruf B. Maka kalian sudah bisa menebaknya ya. Yang eng ini pasti diberi huruf A lagi. Yang baris keempat ini, yang ri ini harus diberi huruf, ya benar, diberi huruf B. Nah, anak-anak kalian lihat A, B, A, B. Ini yang belakangnya ini disebutnya dengan istilah rima atau tadi irama ya. Sedangkan 4 baris ini disebutnya adalah bait. Nah, jadi ini menunjukkan satu bait.
Kalau dijelaskan, maka menjadi setiap bait terdiri atas 4 baris. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang kedua, setiap baris terdiri atas 4 sampai 5 kata. 1, 2, 3, 4. Ini baris pertama. Baris kedua, 1, 2, 3, 4. Dan baris-baris seterusnya antara 4 sampai 5 kata. Kemudian kalian lihat ini bersajaknya AB, AB. Berikutnya baris pertama dan kedua disebutnya sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut atau merupakan isi. Jadi kalau kalian lihat isi dari puisi ini atau pantun ini, kalian tinggal melihat di baris ketiga dan keempat. Jadi anak jangan cengeng, biar hidup dapat mandiri. Nah, itulah anak-anak contoh puisi lama yang berupa pantun. Yuk kita lanjutkan ya. Selanjutnya, contoh puisi baru kontemporer. Artinya tidak ada bentuknya, tetapi sudah jelas itu jenis puisi baru atau puisi modern. Guru. Sepanjang hayatmu kau berbakti, mengajar dan mendidik tiada henti. Engkau bagaikan peri, menyampaikan cahaya ilmu tak terperi. Nah, anak-anak, itulah contoh puisi baru kontemporer. Kita lanjutkan ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk kepada makna puisi. Apa sih makna puisi itu? Nah, di sini ada 2 makna yang bisa kalian pelajari. Yang pertama, setiap puisi mengandung isi atau maksud tertentu. Isi puisi merupakan sesuatu yang diungkapkan oleh penyair. Untuk dapat menentukan makna yang terkandung dalam sebuah puisi, kita harus cermat meneliti makna kata yang ada di dalamnya. Yang kedua, makna kata dalam sebuah puisi terkadang bermakna sebenarnya atau denotatif dan terkadang bermakna bukan sebenarnya atau konotatif. Kalian akan diberi tugas, yaitu silahkan kalian buat sebuah puisi bertema belajar dari rumah. Silahkan kalian ketik dalam bentuk Word dokumen, kemudian nanti silahkan upload di topik bahasa Indonesia pada Google Classroom kalian. Ya, nah demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ingat, kalian harus tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar meskipun dari rumah.
Dan satu hal lagi, jangan lupa 3M, yaitu pertama, memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.